Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara Religi Pagi. Untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022. Dan tentu Anda juga bisa mendengarkan siaran Pro 1 melalui 94,8 FM dan juga bisa menonton langsung melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Dan pendengar, nanti Anda bisa bergabung melalui telepon 0231849329 atau juga WhatsApp ke 081324951935. Dan pagi ini alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 ada Ustadz Nasuha SAGMESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Ustadz selalu sehat-sehat. Amin. Amin. Tapi sepertinya memang sehat ya. Alhamdulillah. Baik, dan tema kita adalah berebut harta warisan satu keluarga ditemukan dibunuh. Ini miris sekali ya Pak Ustadz ya. Dan tentu berbicara tentang waris semakin sering, tentu juga mudah-mudahan ini semakin ilmu tentang hukum waris juga semakin dibuat penting gitu oleh masyarakat, khususnya masyarakat kota dan kabupaten Cirebon, karena memang dampaknya ini juga ketika tidak tidak baik begitu, dampaknya juga akan tidak baik. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya pribadi dan para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan umur panjang, sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita istiqomah thalabul ilmi melalui siaran RRI Radio Kanal Inspirasi. Mudah-mudahan kita mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada edisi hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, saya mengangkat tema tentang berebut harta warisan satu keluarga ditemukan dibunuh. Tema ini saya angkat dapat informasi dari media elektronik, baik dari Metro TV maupun dari Kompas TV dan juga termasuk Tribun dan juga TV One. Pada minggu yang lalu menayangkan kaitannya dengan ada satu kelompok, satu keluarga yang ada di Lampung, ternyata tidak pernah ditemukan atau tidak bertemu, ternyata orang tersebut telah dibunuh oleh salah satu keluarganya. Ternyata dari modus operandinya adalah berebut masalah peninggalan harta kekayaan milik orang tuanya.
Dari 5 bersaudara ini ada salah satu di antaranya beda ayah ibunya atau ibaratnya anak tiri ataupun kakak tiri. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah peninggalan-peninggalan dari milik orang tua ada ataupun tidak ada masalah, ketika salah satu keluarga kita meninggal dunia segerakan untuk dibagi. Sebagai tindakan preventif jangan terjadi hal yang demikian. Sebabnya apa? Gara persoalan masalah waris bisa menjadi retak hubungan keluarga, bisa menjadi retak karena tidak selesai persoalan ini, bisa putus silaturahim. Nauzubillah, jangan sampai terjadi yang saya sampaikan tadi, karena ini hal yang tidak boleh dan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, dan bahkan nauzubillah jangan sampai al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dengan yang dibunuh adalah masuk neraka. Para pendengar dimanapun berada, kemudian ketika kita antara kakak dengan adik saja kata Nabi, manakala tidak saling menghargai dan tidak saling menghormati gara-gara masalah persoalan waris, itu kata Nabi bukan termasuk umatnya. Laisa minna man lam yarham saghirona walam ya'rif kabirona. Bukanlah termasuk umatku, bukanlah termasuk golonganku kata Nabi, yang kecil tidak disayangi dari yang besar, atau yang besar tidak dihormati dari yang kecil. Persoalannya, modusnya adalah masalah meninggalnya keluarga ataupun orang tua dan tidak segera dibagi harta peninggalannya. Dan juga kaitannya dengan masalah hubungan silaturahim putus, kata Nabi, bukan atau tidaklah bisa masuk surga. La tadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak bisa masuk surga orang yang memutus tali silaturahim ini. Para pendengar dimanapun berada, ayo kita bersama-sama, kita sebagai umat Islam, maka kita harus kuat untuk menjalin silaturahim, untuk memperkokoh, mempererat tali silaturahim antara keluarga satu dengan keluarga yang lain, manakala salah satu keluarga kita ada yang meninggal dunia. Jangan sampai kita keluarga ada yang meninggal dunia, kemudian jadi persoalan-persoalan sampai bunuh-menbunuh. Nauzubillah summa nauzubillah. Orang tua kita di alam barzah sana nangis ketika keluarganya ditinggalkan oleh ayahnya itu kemudian ribut. Orang tua yang meninggal dunia itu hanya berpindah alam saja di alam barzah. Dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua alam, yakni alam dunia dalam alam akhirat, itu ada alam barzah atau istilah lain alam kubur. Di mana alam barzah ini, kata Profesor Dr. Quraish Shihab, itu adalah ada pembatas. Pembatasnya itu adalah dinding. Dindingnya adalah dinding kaca. Jadi artinya kita tidak bisa ditembus dinding kaca itu, tapi orang yang meninggal dunia itu melihat keluarga-keluarga yang masih ada di dunia ini nangis kalau keluarganya ribut masalah persoalan peninggalan milik orang tuanya, bahkan sampai bunuh-membunuh. Nauzubillah, jangan sampai terjadi pada keluarga kita, pada diri kita. Inilah sebagai contoh yang buruk yang ditayangkan di Metro TV dan sebagainya ini, tapi kita menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan kemudian masalah harta ini ada sebagai amanah, titipan. Sekaya apapun, banyak harta apapun, kalau meninggal dunia itu tidak bisa dibawa ke alam barzah. Mari kita sadari semua. Dan Al-Quran, hadis itu sebagai rambu-rambu ataupun aturan yang harus kita anut, yang harus kita tangkati dan harus kita laksanakan ini. Karena persoalan masalah peninggalan milik orang tua ini jelas sekali. Ayatnya jelas, alasannya jelas. Kenapa dia dapat setengah? Kenapa dia dapat sepertiga? Kenapa dia dapat seperempat? Kenapa dia dapat seperenam? Kenapa dia dapat seperdelapan? Kenapa dia dapat 2/3? Bahkan kenapa anak laki dapat 2, anak perempuan dapat? Itu jelas semua ketentuannya, ayatnya ada semua.
Tapi problematika di masyarakat ini tidak menggunakan, tidak memakai. Yang dipakai adalah keinginan-keinginan sesaat dia. Bagaimana cara menguasai harta milik orang tua. Maka dalam kasus itu adalah salah satu di antara keluarganya meninggal dunia akibat dipukul dengan benda tungkul dan kemudian meninggal saat itu. Langsung 4 orang dibunuh kemudian dimasukkan ke dalam sepiteng ini. Dan tinggal satu lagi dibunuh juga dan dikubur di luar sepiteng ini. Ini hal yang sangat ironis, sangat naif gitu loh. Sama saudara sampai membunuh, modus operandinya adalah masalah harta peninggalan dari orang tua meninggal dunia. Bahkan 14 abad yang lalu Rasulullah SAW telah bersabda, "Ta'allamul Qur'an wa'allimuhun nas, wa ta'allamul faraidu wa'allimuhun nas. Fa inni imru'un maqbudun." Belajarlah ilmu Al-Qur'an dan ajarkanlah. Belajarlah ilmu waris atau ilmu faraid dan ajarkanlah. Kata Nabi, fa inni imru'un maqbudun, saya akan meninggal dunia, kata Nabi. Artinya tidak bisa selamanya menyampaikan masalah waris ini. Wa ilmun marfu', sedangkan ilmu waris ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkatnya ilmu Allah ini orang-orang yang ahli di bidangnya banyak yang wafat. Wa yusiku ayyahtalifasnani fil faridati wal mas'alati fala yajdani ahadun yukhbiruhuma. Khawatir, kata Nabi, persoalan masalah, ada 2 persoalan sengketa waris, khawatir tidak ada yang mendamaikannya. Tidak ditemukan orang yang mempertemukan mendamaikannya. Nah, ini jelas sekali. Maka ketika ada persoalan-persoalan masalah waris, tanyakan kepada orang yang ngerti. Jangan sampai menyelesaikan masalah ini dipikul sendiri. Bahkan dari tugas Daikan Timmas saya dari Polres itu bagaimana meminimalisir persoalan-persoalan dalam keluarga. Sedikit-sedikit ke pengadilan jangan kalau bisa. Jadi selesaikan dalam kekeluargaan musyawarah mufakat, tapi tetap hadirkan orang yang ahli di bidangnya. Dalam artian untuk menyelesaikan ini. Kalau sudah menyelesaikan secara keluargaan dengan damai dan seterusnya, insya Allah utuh kekeluargaannya. Dan terhindar dari hal-hal yang sifatnya negatif tadi. Maka oleh karena itu diharapkan kita tetap sebagai umatnya Nabi. Catatan sebagai umatnya Nabi, kata Nabi ini kakak sama adik. Ahli waris dengan ahli waris yang lain harus akur, harus harmonis. Jangan sampai ada peribahasa sedulur dadi wong sejen, wong sejen dadi sedulur. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif kabirana. Dan juga kata Nabi, la tadkhul jannah qatir rahim. Tidak bisa masuk surga ketika orang itu memutus tali persaudaraan. Apalagi kasus membunuh ini. Al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dengan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Mari kita bersama-sama menyadari hal ini. Utuh kekeluargaan harus kita kokohkan. Gara-gara waris jangan sampai menjadi berantakan. Mudah-mudahan melalui Religi Pagi siaran RRI Cirebon Kanal Inspirasi ini menjadikan sebagai semangat untuk menjalin silaturahim dan tetap kita harmonis dalam keluarga. Terima kasih, mari kita bersama-sama untuk berjalan interaktif dipandu oleh Mas Tono Kartono. Berbuat baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu
dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 133-134. Pro 1 masih bersama Anda dalam Religi Pagi dan kita masih membahas tema kita pagi ini mendengar berebut harta warisan, satu keluarga ditemukan dibunuh ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung silahkan melalui telepon 0231 849 3259 atau juga bisa mengirimkan WhatsApp ke 081324951935. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Ya, halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Kecil sekali ya. Assalamualaikum. Ya, nggak kedengaran. Iya, ini kayak ada sedikit gangguan. Tapi suaranya suara Ibu Indra ini. Iya, tapi terdengar sih sedikit ya. Jadi sambil diperbaiki juga oleh Mbak Lela. Nah, kedengaran. Waduh, Nah. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Nono Kartono dan Ustadz kita, Ustadz Nasuha Fakih yang selalu bersemangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat, Bu? Ya, alhamdulillah. Walau pipi masih Iya. beban. Saya tahu dari Mas Icai, Mas kaget saya. Oh ya. Agak cedera di sini. Oh ya Allah. Iya. Sedikit gangguan. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, mudah-mudahan cepat sehat ya Bu ya. Amin, amin. Silahkan amin. Ibu. Ustadz, tadi saya mendengar kalimat terakhir yang Ustadz ucapkan. Baik yang membunuh maupun yang dibunuh, semuanya masuk neraka. Halo Ibu Indra. Ya, Silakan. ya. Sempat Kenapa bisa demikian? Nah, kok yang bersalah yang mana nih? Atau apa sebabnya? Ya. Mohon pencerahan. Terima kasih pula Bung Nono. Operatornya siapa Bung Nono? Mbak Lela. Salam juga buat Mbak Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra di Desa Pelayangan ya. Yang lainnya silakan, yang ingin bergabung boleh ke 0231 849 3259. Bisa juga mengirimkan WhatsApp ke 081 324 951 935. Bisa juga melalui kanal YouTube kita RRI Cirebon. Jadi boleh bertanya melalui kolom komentar. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nono dengan Iya. Pak Maman. Pak Maman di Perum ya? Di Perumnas Perumnas, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih nih. Ada dua hal yang boleh sampaikan. Yang pertama nyambung tadi dengan Ibu Indra. Yang disampaikan bahwa yang dibunuh maupun yang membunuh dua-duanya masuk neraka. Ya. Nah, kalau yang dibunuh jelas kan dia sudah tidak bisa berdaya. Tapi kalau yang membunuh, seandainya dia bertobat dalam bentuk apapun lah begitu, khususnya ditujukan kepada Allah SWT, ini kan mungkin ada pertimbangan lain. Ini kemungkinan ya, karena dia sempat bertobat karena masih hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kekuatan suara itu kadang-kadang memenangkan dalam keputusan dibandingkan dengan dasar hukum yang benar. Contoh kita sering melihat di legislatif, gitu. Keputusan suara terbanyak itu yang menang.
Padahal yang sedikit mungkin benar. Nah, ini pertimbangannya bagaimana dikaitkan dengan masalah Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Papan di Perumnas. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Indra, mudah-mudahan sehat ya. Amin. Alhamdulillah tadi. Biasa kalau atlet begitu. Kalau atlet cedera. Oh iya, cedera Sudah karena biasa. akibat itu ya. Ada cedera karena lagi melaksanakan tugas sebagai atlet. Kaitannya dengan hadis Nabi, ini bukan pernyataan saya ya. Tadi ada 3 hadis Nabi yang sampaikan, laisa minna malam yarham sohirona walam ya'rif kabirona. Ini kesimpulannya sedulur dari wong sejen sedulur. Kesimpulannya gitu. Terus ada Nabi lagi, la tadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak bisa masuk surga karena memutus tali silaturahim. Gara-gara modusnya masalah pembagian waris atau tidak dibagi waris, ribut. Kemudian ujung-ujungnya adalah al-qatil wal maktul, kata Nabi, finnar. Orang yang membunuh dengan orang yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Kenapa gitu loh? Sementara orang yang membunuh mungkin ada niatan untuk taubatan nasuha, taubat saya lah gitu loh. Yaitu persoalan lain. Tapi kenapa yang dibunuh pun masuk neraka? Karena duluan dibunuh, tapi ada niatan untuk membunuh juga sebetulnya. Jadi namanya orang ribut ataupun tukaran lah ibaratnya, sama-sama mau menang sendiri-sendiri. Dan semuanya yang lain salah semua gitu loh. Makanya kita hati-hati, di sinilah harus hadir yang namanya fa aslihu baina akhwaikum di sini ketika ada persoalan sengketa ataupun permusuhan. Nah, di sini masalah waris pun sama, kata Nabi, harus hadir, ada di tengah-tengahnya sebagai pemisah atau wasit lah gitu loh. Nah, kata Nabi kan jelas tadi, wa yusiku ayyakhtalifasnani fil faridoti wal mas'alati. Jadi kontennya jelas fil farido di sini. Masalah waris inilah. Khawatir fala yajidani ahadukum yukhbiruhuma, khawatirnya demikian. Maka ketika ada persoalan sedikit apapun tanyalah sama orang yang ngerti gitu. Maka di sini hadir penyuluh, hadir dai Kantibmas. Ini tujuan untuk mendamaikan gitu loh. Antara satu dengan yang lainnya ada problem dalam keluarga. Jangan menang sendiri, jangan mau benar sendiri. Dan ketika persoalan kata Pak Maman ini suara terbanyaklah sebagai inspirasi, sebagai pemutus. Lupa tentang mengenai kaitannya dengan hukum-hukum Allah ataupun melalui sumber aslinya gitu loh. Yakni Al-Quran dan hadis. Ya tadi persoalan tahu masalah waris sudah umum, sudah lumrah, sudah menjadi opini publik malah. Yakni apa? Yakni dibagi rata itu. Antara laki sama perempuan sudah opini publik. Ini sudah tidak adil katanya. Lupa kita tidak melihat pada Al-Qur'annya, esensi Al-Qur'annya gitu loh. Ini kalau masalah waris, kita tidak bicara masalah di anggota dewan lah ya. Kita masalah keluarga saja sudah menjadi opini publik sekarang tuh. Lanang oli siji, wadon oli siji, harus itu adil katanya. Padahal Al-Qur'an jelas di situ mengatakan yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazil unsayain. Itu kata Allah. Allah sang pencipta. Tapi masyarakat, mohon maaf, orang Islam juga tidak mentaati hal demikian itu. Akhirnya dibagi rata. Ini menjadi opini publik kan akhirnya kan. Menjadi pembenaran walaupun itu salah. Gitu. Makanya ketika persoalan masalah ya hadirkan orang yang ngerti, para kiai, para ustaz, para ajengan. Ini insya Allah menjadi masalah. Ingat namanya waris ada sensitif juga. Karena masalah harta. Bagaimana cara mendapatkan yang banyak semaunya gitu loh. Bahkan kadang-kadang mohon maaf ini bagaimana caranya mencari istilah itu supaya dia bisa menguasainya. Akibatnya dibunuhlah salah satu di antaranya, bahkan sampai 5 keluarga dibunuh oleh kakak adiknya di situ. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Jadi kaitannya dengan orang yang dibunuh kenapa masuk neraka? Karena dia juga ada niatan membunuh gitu loh.
Karena biasanya kalau sudah bunuh-bunuh sebelumnya sudah ada persoalan sebelumnya. Biasanya. Iya kan? Dia langsung bunuh-bunuh tidak. Ada sengketa dulu, ada obrolan dulu, kemudian beda pendapat, kemudian terjadi persoalan, tidak ada orang yang menengahi dan dia pun tidak mencari orang yang bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi kalau kasusnya misalnya gitu Pak Ustadz, yang dibunuh ini ternyata adalah dia mempertahankan hukum waris Islam. Iya. Dia mempertahankan, tapi si ini tidak terima nih yang membunuh, kemudian dibunuh. Itu gimana? Kondisinya berbeda atau seperti apa? Ya, kembali kepada persoalannya. Jadi kata Nabi, bukan kata Nabi ya, al-qatil wal maqtul finnar, itu demikian. Jadi makanya tindakan preventif inilah yang utama gitu loh. Jangan sampai kita menjadi chaos, menjadi ribut. Tanyakan sama orang yang ahli, itu yang paling penting itu loh. Mungkin dia lebih ego yang dikedepankan gitu loh. Nah, dan ketika ada persoalan maupun dia ngerti, jangan menjadi hakim sendiri gitu loh. Walaupun ngerti pihak ya, ketiga harus hadir gitu loh. Karena kalau orang ngerti, wah gara-gara ini karena ada tujuan lain kan gitu. Jadi ada pikiran negatif gitu loh. Makanya namanya warisan bukan pemberian, tapi pembagian. Kalau pembagian harus ada orang yang membagi. Walaupun dia ngerti. Nah, carilah pihak ketiga. Inilah tujuannya adalah itu sosial, makhluk sosial, saling bantu dengan yang saling membutuhkan orang lain gitu loh. Nah di sini, jadi kata Nabi juga, kata Al-Quran juga mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Ketika ada persoalan, maka fa aslihu baina akhwaikum, maka hadirkan orang yang memberikan ketenangan, kedamaian ini sebagai wasit ini. Dan persoalan masalah ini adalah bagaimana supaya dia akur, bagaimana dia menyelesaikan persoalan ini. Yang orang yang ngertilah yang menyelesaikan ini dengan kehati-hatian tentunya. Ya, di situ ya. Jadi al-maqtul, al-qatil wal maqtul itu bukan kata saya, tapi kata hadis Nabi Muhammad SAW. Kalaupun orang yang membunuh kemudian taubatan nasuha, mungkin ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama dia bertaubat, itu kan? Yang membunuhnya ternyata kan masih hidup nih. Iya. Bertaubat ya berarti. Ya Allah hubungannya, karena Allah Maha Pengampun. Gitu. Ini kan kehati-hatian kita, Rasul memberikan arahan melalui sabdanya kan gitu. Adapun di kemudian hari dia taubat itu lebih bagus itu loh. Dengan sebuah penyesalan kan gitu loh. Dan jangan diulangi lagi. Karena taubatan nasuh itu ketika sudah bertaubat ya sudah tidak melakukan hal yang lain lagi. Tapi kalau salah kemudian salah lagi berarti taubat sambal namanya kan gitu. Taubat sambal pemaningan. Iya. Udah tahu pedes lagi. Ya. Dan masalah waris ini jangan menjadi alergi lah. Karena banyak, nggak usah belajar waris lah gitu loh. Ribut, isinya ribut dan harta sedikit itu banyak juga demikian. Mudah-mudahan saya istiqomah menyampaikan ini, walaupun pahit juga kadang-kadang. Qulil haqqa walau kana murran juga kan. Katakanlah yang benar walaupun itu akan mengandung resiko. Baik. Tapi tujuannya adalah untuk perdamaian ini. Dan ketika orang masalah ini kemudian jangan sampai kita umatnya Nabi tapi kemudian tidak diakui gara-gara masalah kakang adik ribut. Nah gitu. Kita rajin sholat, kita rajin berzakat, bahkan pulang pergi haji itu loh. Tapi hubungan silaturahim dengan kakak adik putus. Kata Nabi, la tadkhulul jannah. Tidak bisa masuk surga gara-gara qatiu rahim tadi, memutus silaturahim. Jadi percuma dong sholatnya, percuma dong sodakohnya, percuma dong hajinya. Ini kalau kita melihat dari referensi jelas ya, bukan kata saya, itu kata Rasulullah SAW ini. Maka penyampaian inilah harus sampai ke masyarakat. Mungkin kalau ngaji sekarang kan lewat YouTube dan seterusnya ya. Mudah-mudahan YouTube ini sangat bermanfaat juga kan. Iya. Kehati-hatian kita perlu. Pengen kita kan di dunia selamat, di akhirat selamat. Itu harapan kita kan. Jangan hanya sekedar di dunia, di akhirat pun selamat. Apalagi di akhirat selamanya. Kebanyakan kita mikirnya dunia terus. Dunia terus. Selamat dunia dulu gitu. Sementara dunia lamanya berapa sih? Gitu loh. Iya. Nggak ada yang Dan tahu juga. berapapun harta, apa dibawa di akhirat? Enggak. Justru amalan-amalan kebaikanlah ini. Termasuk kita menjalankan syariat waris pun adalah dapat pahala juga. Dan masuk surga itu loh.
surat An-Nisa ayat 13 kan Allah memberikan reward kan? Ya. Dan ketika tidak melaksanakan juga mendapatkan punishment-nya. An-Nisa ayat 14-nya. Nah, di situ ayatnya tidak banyak tapi menentukan surga nerakanya kata Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 13-14, manakala orang tidak menjalankan An-Nisa 11 dan 12 itu. Ya. Jangan menjadi opini publik juga. Ya tadi disampaikan jangan sampai suara terbanyak itulah yang menjadi patokannya, bukan. Kalau masalah Al-Qur'an ya. Salah gitu ya. Kalau masalah legislatif mungkin masalah dunia lah. Beda ya. Beda lah gitu loh. Ya. Soal waris ya harusnya ini sih kembali kepada Al-Qur'an Al-Qur'an ya. hadis gitu loh. Ini bedakan ya Pak Mamannya dan mengenai apa tadi suara bulat itu loh. Nah, di situ. Pak Maman hanya menyampaikan kebanyakan begitu soalnya. Iya, tapi kalau masalah waris kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Baik, Pak Kiai, kita buka lagi telepon. Silakan yang ingin bergabung ke 0231849329, WhatsApp-nya ke 081324951935. Saya ke WhatsApp terlebih dahulu, hamba Allah. Pak Ustadz, bagaimana kalau menghindari konflik, jadi menghindar dari keluarga terkait dengan waris mungkin ya? Ya. Jadi kita boleh menghindar dari konflik, tapi bagaimana caranya? Tetap jangan sampai menjadi bom waktu juga. Mungkin diri kita nggak ada masalah, khawatir anak cucu kita, generasi kedua, ketiga dan berikutnya. Maka solusinya ketika ada persoalan terutama waris, ya kita hadirkan atau bertanya kepada orang yang ngerti gitu loh. Di tetangga kita apakah ada ulama ataupun kiai. Nah, sampaikan keluh kesahnya, apa persoalan ini. Jangan diendep aja gitu loh. Nah, khawatir akan menjadi problem berikutnya kan gitu. Sedikit atau banyak persoalan, maka harus ada istilahnya harus ada semacam keterbukaan lah. Maka di mukadimah dan sudah lama disampaikan, ada atau tidak ada masalah ketika salah satu keluarga kita ada yang meninggal dunia, segera untuk dibagi gitu. Kan problemnya kan sekarang kan meninggal, kemudian 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, sampai 2 tahun, 3 tahun, apakah bagi-bagi waris? Iya. Sekarang nggak ada, jarang sekali. Lama gitu ya. Baru ketika ada problem baru bagi waris. Tapi sudah kencang dulu gitu loh. Sudah ribut dulu, itu yang jadi problem dalam masyarakat ini. Bahkan ketika ada keluarganya pengen menguasai ini, cara pertama digadaikan dulu. Lama-lama nambah, akhirnya habis. Kemudian akhirnya dijual. Dan tidak ada musyawarah, tidak ada persoalan, tidak ada ngomong dengan keluarga yang lain. Dan ketika persoalannya jangan face to face, jangan mulut ke mulut, tapi hadir dalam satu majelis. Dalam satu majelis, kakang, adik kumpul semua, siapa ahli warisnya kumpul semua. Kalau dari mulut ke mulut, yang ngomong obrol-obrolan lah gitu loh, ini menjadi keruh gitu loh. Karena satu pendapat ini, lain-lain pendapatnya, semua mempertahankan pendapatnya. Tidak kembali kepada sumber hukumnya, tidak kembali kepada orang yang ngerti gitu. Ini hal yang riskan masalah waris ini. Tapi adakah orang yang menjalankannya itu? Nah, makanya ketika masalah waris ini aman secara syar'i, aman secara regulasi, aman NKRI. Nah, itu yang diharapkan kan. Aman secara syar'i, kita kembali kepada Al-Qur'an hadis. Aman regulasi, ada aturan-aturannya, yakni di kompilasi hukum Islam. Insya Allah kalau sudah aman syar'i, aman regulasi, NKRI pun akan aman gitu. Maksudnya apa? Negara yang paling kecil adalah apa, Mas? Negara paling kecil adalah keluarga kan? Keluarga adalah miniatur negara. Betul nggak? Jadi keamanan negara itu bisa digambarkan dari keluarga. Iya. Kalau keluarganya ribut gara-gara waris, keluarga satu lagi ribut gara-gara waris, keluarga berarti kan tidak aman kan secara umum kan? Nah, di akhir zaman pun masalah ilmu waris sudah hampir punah gitu loh. Orang tidak menjalankan waris banyak gitu loh. Dan mempelajari pun banyak orang yang ogah. Gitu. Mohon maaf, ini realita yang saya alami. Ketika saya mengajak teman-teman belajar, nggak ada yang mau. Ya udah mangga. Tapi yang jelas mudah-mudahan saya istiqomah untuk menyampaikan bersama-sama untuk selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu harapan kita. Baik, di telepon silakan. Ada yang ingin bergabung kembali?
0231 849 3259, WhatsApp ke 081 324 951 935. Di YouTube ada yang menyapa kita, ada Adita Nabila dan juga Ibu Indra hadir katanya. Kita ke WhatsApp lagi, ini ada Ibu Aminah. Kita terima telepon dulu. Setelah ini nanti Bu Aminah ya. Kita terima telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Muhammad di Tegal. Pak Muhammad di Tegal. Iya. Oh, silakan Pak Muhammad. Ini bagiannya masing-masing berat. Bisa ada soal hubungan. Pak Muhammad agak kurang jelas ya, Pak Muhammad. Yang suami meninggal. Suami meninggal? Iya. Uh-uh. Anaknya 5. Anaknya 6. 1 lelaki, 5 perempuan, dan istri. Harta hanya kono gini, masing-masing bagiannya bagaimana pembagaiannya. Ya. Begitu saja guys. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad di Tegal. Langsung jawab. Silakan. Terima kasih Pak Muhammad di Tegal. Jadi ketika suami meninggal dunia, kemudian punya anak 6 ya, laki 1, 5 perempuan. Kalau harta itu didapat setelah menikah, namanya harta bersama. Atau bahasa Jawanya harta gonogini, atau bahasa Sumateranya harta raja kaya. Nah, harta gonogini, harta bersama itu sebelum diwaris ataupun akibat cerai mati atau cerai hidup, maka separuh harta milik pasangan hidup yang lebih lama. Contoh misal 1 miliar itu didapat setelah menikah, maka sebelum diwaris dibagi 2 dulu. Berarti 500 juta milik suami, 500 juta milik istri. Ternyata yang meninggal suami, maka yang dibagi hanya miliknya suami saja. 500 juta milik istri bukan warisan, tapi keringatnya, jeripayanya selama menikah 30 tahun punya anak 6 itu. Itu khusus siapa untuk ahli harta, warisnya? khusus untuk harta ini ya, harta gonogini dulu ya. Betul. Nah, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istrinya dan ke-6 anak-anak kandungnya. Istri dapat 1/8 dari 500 juta miliknya suami yang meninggal dunia. 6 anak laki perempuannya, ada laki 1, 5 perempuan, itu asobah bil ghair. Asobah artinya sisa. Sisa setelah diambil furudul muqaddarah 1/8, sisanya berarti 7/8. Maka 500 juta dibagi 8 dikali 1, berarti sama dengan 62.500.000 rupiah untuk istri. Jadi istri punya 2 hak. Hak separuh harta bersama dan hak waris dari suami yang meninggal dunia. Sedangkan ke-6 anak laki perempuannya asoba bil ghair, sisa setelah diambil 1/8 berarti 7/8 dari 5 juta sama dengan berapa itu? Dikurangi 62.500.000 itu. Nah, nanti untuk anak laki perempuannya berlaku 2/1, prinsip utama. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Anak laki 2, anak laki 1 berarti kan 2 dapatnya. Anak perempuan 5 berarti masing-masing 1 berarti 5. Berarti anak laki-laki mendapat 2/7. Anak perempuan 1/7, 1/7, 1/7. Dari mana angka 7? Itu dari anak laki kan 1, Mas. Berarti berapa dapatnya? 2. Anak perempuannya ada 5. Masing-masing 1. 5 tambah 2 berarti berapa? 7. Nah, gampang kan? Nah, kalau dibalik perempuannya 5, laki-lakinya 5, lakinya 1 berarti berapa? Laki-lakinya 5, perempuannya 1, berarti 11. Iya. Dari mana 11 itu? Laki-laki masing-masing 2 kali 5 berarti berapa? 10. Perempuannya 1. 11. Nah, itu gampang banget sebetulnya sih. Yang susah itu menyadari terus terang. Jadi pembagian 2/1 gampang dilihat dari jumlah anak dan masing-masing anak porsinya 2/1. Itu qat'iyud dalalah, bukan kata saya. Kata Allah yang menyampaikan dan sifatnya given gitu. Ini problemnya juga ini. Ya persoalan tadi sudah guyub, sudah umum, sudah lumrah, dibagi rata, ini yang salah ini di masyarakat itu.
Akibatnya hartanya tidak barokah, naudzubillah. Seberapa banyaknya tidak barokah, cepat habis. Bahkan di akhirat khawatir akan ancaman dari Allah kan gitu. Jadi kembali lagi, jadi porsinya istri dapat 1/8 dari setengah harta ya, karena harta bersama sih tadi. Dan anak-anaknya 6 anak ini 7/8 sisanya. Porsinya anak laki-laki karena tunggal 2/7 dari 500 juta. Ya. Kemudian anak perempuannya 1/7, 1/7, 1/7. Ya, gitu. Oke, baik. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu nih karena waktu kita juga terbatas. Assalamualaikum Pak Kiai, mau tanya, ada teman saya orang tuanya sudah lama meninggal bertahun-tahun. Ya Allah. Sampai sekarang belum dibagi waris. Itu yang tinggal di rumah almarhum orang tuanya, si adik perempuannya. Itu almarhum yang ada di alam kubur gimana ya Pak Ustadz? Apakah mendapatkan siksaan terus-terusan atau seperti apa? Terima kasih. Ya. Jadi ketika ada keluarga, apalagi ayah ibu yang meninggal dunia, apakah tidak kasihan gitu loh. Maka misi pembagian waris ada 2. Pertama, selamatkan orang tua kita yang telah meninggal dunia di alam barzakh supaya tenang. Misi yang kedua, menjaga keutuhan keluarga itu, keharmonisan itu. Kedua-dua misi ini bisa terlaksana manakala sudah dibagi waris. Kadang-kadang masyarakat nggak ada harta yang dibagi gitu loh. Padahal rumah itu kan warisan bukan. Nah di situ, walaupun tidak seberapa itu wajib dibagi karena waris adalah fardu ain, gitu loh. Wajib harus dibagi. Dan ini untuk untuk menyelamatkan keluarga yang meninggal dunia. Kata Nabi, inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya arwah orang mukmin setiap malamnya mendatangi antara langit dan bumi. Wa yaqifuna bi khidai buyutihim. Arwah itu berhenti di sana sambil meluruskan rumahnya masing-masing. Wa yunadi kullu wahidin bisautin hazinin alfa marrat. Masing-masing arwah itu memanggil sanak familinya semalamnya 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Siapa yang dipanggil? Ya ahli wa aqribi wa waladi ya man sakanu buyutana wa labisu thiyabana. Yang dipanggil adalah istrinya bila yang meninggal suami, atau sebaliknya yang meninggal suami dipanggil istrinya. Terus kemudian wa waladi, anak-anak keturunanku, wa aqribi, kakak adiknya, orang yang terdekatnya, ya man sakanu buyutana, orang yang menempati rumahnya dipanggil. Walabisu thiyabana, orang yang pakaiannya pun dipanggil. Apa harapannya orang meninggal dunia itu harta tidak dibagi? Waqtasimu amwalana, bagikanlah harta-hartaku, kata yang meninggal itu. Insya Allah kalau hartanya dibagi, tenang di alam barzakh. Ini saya mengalami 2 testimoni, dan sebelum testimoni ketika ada persoalan banyak yang ngimpi gitu loh. Jadi saya sering menghadapi konsultasi masalah ini, sering ngimpi orang meninggal dunia. Berarti ini jelas sekali, hakul yakin hadis Nabi itu benar gitu loh. Mungkin nyelu sih nggak kedengaran, tapi melalui mimpinya gitu loh. Bahkan ketika harta itu diwaris, itu 2 testimoni mengalami saya juga, di tempatnya bau harum gitu loh. Kemudian keluarga yang mengikuti penyaksian pembagian waris itu ngimpi, jadi menyaksikan tapi ketiduran gitu loh. Dalam tidurnya ngimpi mengepuk-ngepuk dada dan tersenyum orang yang harta dibagi itu. Berarti senang dong kalau gitu. Tapi kalau ketika hartanya tidak sudah dibagi, kasihan almarhum di sana tidak tenang. Sebabnya apa? Ada hak adami yang belum terselesaikan. Ketika kita punya rumah, ternyata atas nama dia. Punya mobil, BPKB-nya atas namanya. Punya motor, atas namanya. Saya punya motor, Mas. Ya. Atas nama siapa? Orang lain apa saya? Saya kan. Ketika saya meninggal dunia, segerakan dibagi gitu loh. Itu contohnya. Baik. Nah kalau tidak dibagi, ada hubungan masih tidak tenang dalam barzakh di situ. Dan utama ketika hartanya dibagi, tidak ada sakwa sangka,
tidak ada suudzon antara satu dengan yang lain. Baik. Tapi terjalin kekeluargaan, harmonis menjaga kekeluargaan. Mudah-mudahan menjadi tetap umatnya Nabi dan bisa masuk surga karena tidak memutuskan silaturahim. Baik Pak Ustadz, waktu kita sayang sekali terbatas. Sedikit dari Pak Ustadz sebagai penutup, silakan. Terima kasih para pendengar. Jadi kita bersama-sama ayo jaga jangan sampai terjadi kakak dengan adik ribut, jangan sampai terjadi bunuh-membunuh, nauzubillah, jangan sampai terjadi. Dan kami dari Kamtibmas Polres Kota Cirebon mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2022. Mudah-mudahan dengan Hari Santri Nasional ini bisa damai, bisa aman, sentosa, NKRI harga mati. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nasuha SEMSY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon, dan juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Mudah-mudahan selalu sehat Pak Ustadz. Assalamualaikum. Dan kami akhiri juga pendengar Religi Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.